Halo teman-teman, saya Stefania Boyo dari Fakultas Teknik Program Studi Sipil Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang apa itu pondasi board pile. Kita masuk dalam pengertian dan definisi board pile. Apa itu pondasi board pile? Board pile adalah jenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Pondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat bangunan ke tanah atau lapisan batuan yang lebih keras. Pondasi ini digunakan jika level tanah di permukaan atas tidak cukup untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan, sehingga diperlukan daya dukung tambahan. Sistem pengecoran board pile menggunakan pipa tremi sebagai penghantar beton sampai dasar lubang. Pondasi board pile memiliki 3 metode pelaksanaan, yaitu pertama metode kering, yang kedua metode basah, yang ketiga metode casing. Kita masuk dalam metode yang pertama, yaitu metode kering. Metode ini cocok digunakan pada tanah di atas muka air tanah yang ketika dibor, dinding lubangnya tidak longsor seperti lempung kaku homogen. Metode ini dapat dilakukan pada tanah di bawah muka air tanah. Pada metode kering ini, lubang dibuat menggunakan mesin bor tanpa pipa pelindung tanpa casing. Dasar lubang bor yang kotor oleh rontokan tanah dibersihkan, tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam lubang bor, dan kemudian dicor. Metode yang kedua yaitu metode basah. Metode ini umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah, sehingga lubang bor selalu longsor bila dindingnya tidak ditahan. Agar lubang tidak longsor, di dalam lubang bor diisi dengan larutan tanah lempung atau larutan polimer, jadi pengeboran dilakukan dalam larutan. Jika kedalaman yang diinginkan telah tercapai, lubang bor dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam lubang bor yang masih berisi cairan bentonit atau polimer. Adukan beton dimasukkan ke dalam lubang bor dengan pipa trim. Larutan bentonit akan terdesak dan terangkut ke atas oleh adukan beton. Larutan yang keluar dari lubang bor ditampung dan dapat digunakan lagi untuk pengeboran di lokasi selanjutnya. Sedangkan metode yang ketiga yaitu metode casing. Metode ini digunakan jika lubang bor sangat mudah longsor. Misalnya, tanah di lokasi adalah pasir bersih di bawah muka air tanah. Untuk menahan agar lubang bor tidak longsor, digunakan pipa selubung baja atau casing. Pemasangan pipa selubung ke dalam lubang bor dilakukan dengan cara memancang, menggetarkan, atau menekan pipa baja sampai kedalaman yang ditentukan. Sebelum sampai menembus muka air tanah, pipa selubung dimasukkan. Tanah di dalam pipa selubung dikeluarkan saat penggalian atau setelah pipa selubung sampai kedalaman yang diinginkan. Kemudian lubang bor dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam pipa selubung. Adukan beton dimasukkan ke dalam lubang. Bila pembuatan lubang digunakan larutan, maka untuk pengecoran dilakukan pipa trem. Pipa selubung ditarik ke atas, namun kadang-kadang pipa selubung ditinggalkan di tempat. Kita masuk dalam cara pengerjaan pondasi board pile. Pengerjaan pondasi board pile ini dimulai dengan melubangi tanah sampai kedalaman yang diperlukan. Lalu, tahap pemasangan tulangan besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton untuk pengurungannya. Pondasi board pile
memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, cocok digunakan untuk lokasi yang sempit. Diameter dan kedalaman tiang dapat divariasikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dapat didirikan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral. Meskipun menimbulkan getaran tanah, tidak akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang ada di dekatnya. Pemasangan pada tanah lempung tidak akan membuat tiang bergeser. Dasar dari pondasi board pile dapat diperbesar, yang akan memberikan ketahanan yang besar untuk gaya ke atas. Permukaan di atas, di mana dasar board pile didirikan, dapat diperiksa secara langsung. Sedangkan kekurangan dari pondasi board pile ini, yaitu keadaan cuaca yang kurang mendukung, dapat mempersulit pengeboran dan pengecoran. Kepadatan tanah pada saat pengeboran akan mengalami penurunan. Pengecoran beton sulit dilakukan apabila dipengaruhi air tanah. Pembesaran ujung bawah tiang tidak dapat dilakukan untuk tanah berpasir dan dapat menimbulkan tanah runtuh. Berikut ini adalah contoh detail pondasi board pile yang dilihat dari tampak atas dan juga dari tampak samping. Berikut ini adalah kapasitas daya dukung dari pondasi board pile. Daya dukung ujung tiang ultimate pada ujung board pile yaitu Q besar P sama dengan Q kecil P kali A, di mana Q besar P adalah daya dukung ultimate ujung tiang dengan satuan ton. Q kecil P adalah tahanan ujung persatuan luas, satuan ton per meter persegi. Sedangkan A besar adalah luas penampang board pile dengan satuan meter persegi. Daya dukung selimut tiang perhitungan pada tanah homogen adalah Q besar E sama dengan F kali L kali P, di mana Q besar S adalah daya dukung ultimate selimut tiang satuan ton. F adalah gesekan selimut tiang satuan ton per meter persegi. L adalah panjang tiang satuan meter dan P adalah keliling penampang tiang satuan meter. Pondasi board pile memiliki daya dukung ultimate. Daya dukung ultimate diperoleh dengan cara menambahkan daya dukung selimut dengan daya dukung ujung tiang. Q besar U sama dengan Q besar B tambah Q besar S, di mana Q besar U adalah daya dukung ultimate tiang, Q besar B adalah daya dukung ujung tiang, dan Q besar S adalah daya dukung selimut tiang. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.